Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul hadirin para alim, para ulama sesepuh ini sepuh ingkang kawula hormati, ketua takmir beserta jajaran kepengurusan seksi kemakmuran masjid. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Abdus Salam Perumahan Denai Lawasa yang pada malam hari ini meluangkan waktu untuk melakukan ini bersama-sama, belajar bersama-sama tentang akhlak yang dikemas dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Malam hari ini kita memanjatkan puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala keranten dalam keadaan sehat walafiat atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, besok kita sudah masuk bulan Rajab, bulan yang termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena difirmankan dalam Al-Qur'an min asyhuril hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka insya Allah malam hari ini tepat malam 1 Rajab, kita semoga mendapatkan keberkahan awal bulan Rajab plus keberkahan dalam menuntut ilmu, sehingga insya Allah semoga malam hari ini Allah membukakan futuh batin kita sehingga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai lanjutkan untuk ngawas kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Abdurrahman Az-Zarnuji yang kemarin sudah kita detailkan biografi beliau, kelahiran beliau, termasuk guru-guru beliau. Kita mulai tawasul pada Rasulullah Muhammad SAW dan para awliya. Biridwa'illahi wa bisyafaati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa bibarakati sultanil awliya Syabir Qadir Al-Jilani wa ala manawam salafun as-salih wa ila Syekh Abdurrahman Az-Zarnuji wa Syekh Ibrahim ibn Ismail wa ila awliya'illahi aina makanu wa na'usu khususan awliya is'a fi Jawa wa ila jami'i muassisina ma'id fi Jawa wa na'usu khususan muassisina ma'id al-Amidan wa muassisina ma'id al-Qiyam muassisina ma'id al-Qiyam wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa asatidatina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه wabikaramatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, kalau di kitab saya halaman 4. Melanjutkan kemarin sudah isi-kisinya, isi dari kitab Ta'limul Muta'allim. Ada beberapa fasal yang dipecah-pecah oleh mu'allif
Di antaranya yang pertama nanti akan kita pahami, kita pelajari faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelakake pentinge ilmu wal fiqhi lan fikih wa fadlihi lan kautamaane ilmu fikih. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi nupri ilmu iku fardhotun wajib fardhu ain ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim wa muslimatin lan wong muslim perempuan. Dalam hadisnya ini hanya tercantum kulli muslimin saja. Kemudian dalam redaksi beberapa ulama menambahi kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kalau aslinya niki thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Memang ada redaksi yang ditambahi wa muslimatin. Iklam ngawruwasira bi annahu kelawan setuhune kelakuan la yuftaradu ora den perdoake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim apa talabu kulli ilmin nukri sekabehane ilmu wa inna ma angin pestine yuftaradu den perdoake alaihi ing atase saben-saben wong Islam talabu ilmil hali apa nukri ilmu kang arep dilakoni kama kaya begini barang yukalu den ucapake afdolul ilmi utawi utamane ilmul hali iku ilmu tingkah laku wa afdol amali lan utawi afdole utamane amal hibdul hali iku njogo ngreksa tingkah laku wa iftaradu lan den berdoake ala muslimin ing atase wong muslim apa talabu ilmi ma nupre ilmu tentang sesuatu yakoku kang tumibo apa ma lahu kaduwe muslim fi halihi ing dalem tingkah lakune wong Islam fi ayyi halin ing dalem endi tingkah kana kang ana sapa muslim fa innahu mawasatune kelakuan labuda iku wajib lahu kedue muslim minas sholati saking salat wa iftaradu lan den perdoake alaihi ing atase muslim apa ilmu ma ngilmuni barang yakoku kang tumibo apa malahu kedue muslim fi sholatihi ing dalam sholati muslim bikot terima kelawan kira-kirane barang yuaddi kang nekani sapa ma yuaddi kang nekani sapa ma bihi kelawan ma fardhus sholati ing fardhune sholat. Jadi keterangan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita diwajibkan bahkan hukumnya fardhu ain untuk mempelajari ilmu. Di antaranya di sini sebagai penguat bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib sesuai dengan hadis Rasulullah. Di dalam kitab ini disebutkan thalabul ilmi fardhu. Menuntut ilmu itu adalah fardhu. Jadi dalam hukum Islam, dan fikih itu ada beberapa hukum. Ada fardu, ada sunnah, ada kifayah. Fardu pun itu ada dua, ana fardu kifayah, ana sing diarani fardu ain. Nah, ini akan didetailkan oleh muallif tentang manakah ilmu-ilmu yang kategori wajib atau fardu ain. Fardu ain itu artinya berarti gak kena ditinggal. Contohnya fardu ain itu belajar tentang fikih. Di dalam fikih itu banyak bab-babnya, fasal-fasalnya, tentakrib. Itu nek kitabe, nggih. Paling sederhana, paling rendah mabadi, nggih, mabadiul fikih. Itu
ada beberapa fasal-fasal yang wajib kita ketahui. Di antaranya ketika membahas tentang sholat. Karena sholat itu kan termasuk nanti yang ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah pertama kali. Maka sholat jamaah ini perlu kita jaga. Karena apa? Sholat ini adalah termasuk hal yang yuhtaromu, diperlukan. Kemudian ada ilmu yang ketika dituntut itu malah hukumnya itu haram. Ada. Contohnya apa? Mempelajari ilmu perbintangan ramalan. Zodiak. Nah, jenengan biasanya buka HP, kok ada zodiak, terus kok sangane kok cocok ya kayak aku. Akhirnya mempelajari tahunanan. Ini gak oleh. Karena apa? Ilmu ramalan perbintangan itu hukumnya haram menurut Syekh Az-Zarnuji. Kemudian ada ilmu itu yang sifatnya itu jawaz, boleh ditempuh, boleh tidak ditempuh ya boleh. Banyak tentang ilmu sosial, ilmu astronomi. Itu kan biasanya yang mengambil fak-fak itu kan orang-orang tertentu. Maka kemudian dalam kitab ini disebutkan pada baris keempat ini, wajibu alaihi ilmu mayaqa'alah. Jadi hakikat ilmu itu satu, membuat jelas apa yang dia pelajari. Karena apa? Ilmu itu sejatinya adalah pengertian sesuatu menjadi jelas. Sing awalin jenengan iku contoh ngeten, salat itu kalau dilihat hanya sekedar melihat tanpa diilmuni, satu hanya gerakan, dua hanya ucapan. Maka ini ketika kan jenengan melihatnya tanpa perspektif ilmu, maka belum menjadi jelas, seambiar. Kenapa? Karena gerakan, kalau kita lihat perspektif gerakan aja, kalau kita di lain selain sholat itu kan ada gerakan-gerakan juga. Contoh silat juga gerakan. Nah kan akhirnya ambiar. Mendefinisikan sholat itu akhirnya ambiar. Kenapa? Karena tidak dengan ilmu. Maka sifat ilmu yang hakikat adalah memperjelas sesuatu. Sedangkan ucapan itu di luar sholat ya macam-macam. Ngobrol biasa apa ya diarani sholat. Nah ini, maka inilah ada objek, menyingkap objek menjadi jelas. Yang kedua, hakikat sholat itu bisa diterapkan. Itu di samping ilmu itu harus pengamalan. Winter teori ini tentang sholat, fikih sholat. Tapi nek gak diamalno, dia tidak akan mendapatkan hakikat ilmu. Bingung mesti jenengan. Contohnya ngeten. Jenengan ahli pada satu ketentuan tentang hukum fikih sholat, kemudian tidak pernah jenengan amalkan. Padahal manusia itu setiap bereksperimen apapun, melakukan apapun, itu di tengah jalan pasti ada problem. Nah, bagaimana penyelesaian problem ini? Nah, ini yang dimaksud. Maka hakikat ilmu adalah apa tadi? Pengamalan. Ngamalno itu loh. Ngamalno. Yang ketiga, membutuhkan sarana fisik dan rohani. Ilmu itu adalah indrawi. Sing bisa dirasakan. Indra ini kan bisa dirasakan. Kemudian ilmu itu adalah akal. Artinya apa? Memfungsikan akal. Tidak mungkin ilmu itu berdiri sendiri. Yang ketiga, ilmu adalah ikatan hati. Artinya apa? Artinya bahwa pointer otake bekal teori, tapi nek atine gak sinkron, hakikatnya gak akan ketemu. Kemudian yang terakhir, Imam Az-Zarnuji menjelaskan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu.
Nek memang kita itu kecenderungan iso sholat tapi gak roh kaifiatus sholat, maka itu yang menjadi utama. Nah, ilmu hal nikilah yang sangat penting yang masuk dalam fardu ain. Maka kemudian dengan ilmu ini Allah akan memuliakan manusia, memuliakan apa yang ada di sekitar kita. Orang wong itu, lingkungan itu akan menjadi mulia. Kenapa? Karena lingkungan itu otomatis. Ketika dalam lingkungan itu ada sosok yang bisa mengamalkan ilmunya dengan benar, kemudian diikuti oleh lingkungannya, maka orang luar akan berpendapat, oh lingkungan iki lingkungan api. Nah inilah Allah memuliakan, tidak hanya orangnya. Ketika ada lingkungan itu mendapatkan sebutan, oh lingkungan itu welek, ojo rek omah kuno, ojo tuku omah kuno. Itu kenapa? Karena di dalamnya tidak ada orang-orang yang berilmu. Seandainya ada, dia tidak bisa mengamalkan ilmunya di lingkungannya, atau dia terjun di lingkungannya tapi kurang diterima oleh lingkungan. Maka ini pentingnya menjadi orang itu mulia dengan ilmu yang kemudian wajib untuk dituntut tadi. Kemudian saya lanjutkan, wa yajibu lan wajib alaihi ing atase muslim apa ilmu kang ngawerwi sesuatu yakou kang tumiba lahu kedue ma bikot terima kelawan kadari barang tawassalu kang den tawasulake bihi kelawan ma ila iqamatil wajib marang jumenengake kang wajib. Jadi kemudian beliau juga menjelaskan bagaimana keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, yang ilmu itu wajib untuk dipelajari. Satu, ilmu adalah penghias dan hiasan. Sesuai dengan makalah yang biasa mungkin kita dengar, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Tuntutlah ilmu karena ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Kita lihat betapa banyak orang yang dengan ilmu kemudian dia itu dimuliakan tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Maka ilmu ini menjadi perhiasan. Wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Maka ini yang menjadikan orang itu mahamid, terpuji. Mahamid itu terpuji atau terhormat. Kemudian yang kedua, keutamaan ilmu dimudahkan masuk ke surga. Nah, di antara tadi jadi ilmu itu ono sing wajib, ono sing fardhu sifate, ono sing kifayah, ono sing mubah, bahkan ono sing haram. Maka ketika ini kemudian dipelajari, maka menjadikan seseorang itu dimudahkan oleh Allah masuk surga sesuai dengan hadisnya Rasulullah, man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman lan sapane wong salaka, salaka itu suluk itu wong sing memperdalam torikotnya untuk dekat kepada Allah. Yaltamis fihi ilman. Mulane nek wong nang pondok pesantren itu torikot ta'alum. Torikot ta'alum. Tapi nek di luar pondok itu torikotnya adalah torikot zikir. Ada sadiliyah, torikot yang macam-macam yang kita lihat, yang mungkin sebagian kita mengikuti. Jadi yang pertama tadi sebagai penghias, yang kedua ranah yang mudah, jalan yang mudah untuk menuju surga. Bahkan jenengan duduk kados ngaten iki padha mbek memudahkan kita masuk surga. Perkara swarga besok itu diantaranya itu setiap malam Jumat itu ya kumpul-kumpul Pak. Kumpul-kumpul bahkan langsung dihadiri oleh Allah. Di situ banyak halakoh majelis taklim. Ada yang dipimpin langsung Rasulullah,
ono sing dipimpin oleh ulama-ulama dunia yang menjadi ulama-ulama akhirat. Jadi nang donya ono ulama kuwi sampai akhirat. Nek nang donya didaluki donga kon donga, nek eneng acara kon donga nang kono sampeyan yo tugasnya diperintah karo umate. Sampai suatu ketika nek ditawani Allah, ketika malam Jumat itu kan saya ditawani, menungso, sampean wis mlebu swarga, apa isih kurang? Njaluk apa maneh sampean? Iku umpama eneng sing wong dihajat, pengen sesuatu, iku gak wani ngomong. Kondo nang gone kiai sing nang donya tadi, sing merokno pindiri. Jaluk nang ngene apa? Jaluk nang ngene apa? Nah ini ulama dunia, ulama akhirat. Kemudian yang terakhir, Allah akan meninggikan derajat, memuliakan orang tersebut. Dalam mukadimah kemarin sudah disebutkan, walaqad karomna yang satu. Yang kedua, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu diantara dalil-dalil bahwa orang yang menuntut ilmu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di sekolah, dimanapun kok kemudian kita mendapatkan tambahan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Mulane non dia kita berada di atas bumi Allah, iku nek meneng majelis taklim merapat, karena latihan mlebu swarga. Jadi kan Nabi kan raudun min riyadil jinan. Nah swarga niku nek gak latihan sampai nek kono pekewu. Nah lihat adabnya orang di dalam majelis ilmu. Gitu? Wong nang majelis ilmu itu gak aneh, kemudian cengengesan utawa bengok-bengok. Lah itulah contoh model besok di surga. Koyok wong di anjurane majelis taklim. Jangan lihat guru-guru kita, seorang pondok pesantren tak lihat di YouTube banyak. Ketika ada majelis taklim, bagaimana adab santri, bagaimana adab kiai. Ya suruh bisa benar naswargo, naswargo seperti itu. Kenapa? Raudun min riyadil jinan. Nah eneng pertama nang dunya mampirlah latihan nang jerone swargo. Kemudian yang selanjutnya orang yang menuntut ilmu itu di dalam keterangan ini akan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat hadis Rasulullah. Besok Rasulullah itu akan lomba akeh-akehan umat, tapi bukan umat sing tidak memiliki kapasitas ilmu. Sing menjadi kebanggaan Rasulullah akeh-akehan itu ya umate akeh, ya memiliki kapasitas ilmu. Kadang wong kan salah paham sehingga anak itu ngakeno anak. Nah ditakut lu, aneh kok akeh. Iya hadise. Sobat Kanjeng Nabi itu berlomba-lomba napa? Akeh-akehan umat. Ya maksudnya ya umatnya ya akeh tapi kualitas. Ngoten maksudnya. Nah kadang orang niku kali keterangan saat niku kan pedhot-pedhot ngoten niku. Nggih, digawe sing penak kanggo awake ya digawe, nek sekirane gak penak ya ditinggal. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk di dunia, bahkan malaikat di langit pun saat kita menuntut ilmu kados ngaten iki mereka memohonkan ampun kepada Allah. Padahal kita sendiri istighfare lo gak maksimal, tapi nek teko nang kados ngaten iki pokoknya non dia nek majelis ilmu itu innallaha malaikatahu wa ahlis samawati wal ardiyin hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Hadis ini menjelaskan sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit semuanya dan penduduk bumi hingga semut-semut yang ada di lubang, ikan, semuanya bersolawat ini artinya apa? Memintakan ampun. Ya, redaksinya itu kemudian ditafsir oleh ulama bahwa yang dimaksud solawat dalam hadis ini adalah memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia dan orang-orang yang diajar. Masya Allah, luar biasa orang menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir itu jelas man arada dunya fa alaihi bil ilmi.
Nek pengen enak nang dunya, maka harus dengan ilmu. Sapa wae sing menginginkan dunya, artinya apa? Nek wis berbicara pengen dunya berarti pengen kekayaan. Nggih. Pengen kekayaan, pengen sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia. Fa'alai bil ilmi. Maka caranya harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah. Wong sing pengen akhirah selamat. Karena akhirah itu ujiannya luar biasa. Mulai dihisab, mulai kemudian nanti di apa? Siratal mustaqim sampai yang lainnya itu sangat panjang, butuh waktu yang melelahkan. Maka semua itu akan selesai dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan keduanya secara langsung oleh dunia, oleh akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka sampai no Al-Qur'an itu fasalu ahlad dzikra. Nggih, in kuntum la ta'lamu. Kalian bertanyalah kepada orang yang ahli zikir. Wong ahli zikir sing ilmune mantep. Nggih, ora kok wong sing apa namanya memiliki kapasitas keilmuan ibadah tapi ilmune kurang. Ahli zikir di sini yang dimaksud adalah orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah dengan keilmuan yang maksimal. Maka inilah yang perlu kita tanya ketika di dunia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk penghujung pertemuan kali ini. Sebagai penutupnya, dalam surat At-Taubah ini juga disebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu dengan maksimal itu maka Allah akan menjaga keluarganya, akan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang kemudian menjadikan lingkungan atau orang tersebut susah. Nah, semoga ayat ini menjadi representasi kita bahwa kita menuntut ilmu itu diantara keinginan dan tujuannya adalah kita akan terjaga atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan monggo kita lanjutkan besok untuk penjelasan tentang adab dan ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.